Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zerlinda Zuhdi dapat menjumpai Anda dalam program Pasti Bisa. Belajar bersama Pasti Bisa, ujian jadi lancar. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran PPKN untuk tingkat SMK dengan topik nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, Kak Zizi tidak sendirian di studio karena sudah ada Ibu Dwi Kencanasari yang akan mengajarkan PPKN pada hari ini. Kita sapa dulu beliau ya. Salam semangat Ibu Dwi. Salam semangat Mbak. Semangat ya, Ibu gurunya udah semangat, udah ping-ping matching dengan Kak Zizi nih ya. Dan di studio juga sudah ada teman-teman yang siap belajar bersama pada kesempatan kali ini. Kita sapa dulu ya. Hai semuanya. Hai. Kurang semangat nih kayaknya. Hai semuanya. Hai. Oke, Kak Zizi mau cek ombak dulu. Belajar bersama Pasti bisa. Ujian Pasti lancar. Mantap nih ya. Yang di studio sudah semangat, mudah-mudahan yang di rumah juga tidak kalah semangat. Nah, sebelum sama-sama kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Apa yang kalian tahu tentang penyelenggaraan kekuasaan negara? Kira-kira apa ya yang mempengaruhi sistem pembagian kekuasaan di Indonesia? Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menganut ajaran trias politika. Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Ya, benar sekali. Trias politika bertujuan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan untuk menjamin kebebasan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar Republik Indonesia juga menganut ajaran trias politika loh, karena di dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan. Maksudnya apa ya? Kita pelajari bersama yuk teman-teman. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, Badan Legislatif yang bertugas membentuk undang-undang. Kedua, Badan Eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dan terakhir, Badan Yudikatif yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa, dan mengadilinya. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, diserahkan pada alat perlengkapan negara. Perlengkapan negara yang dimaksud seperti yang ada di dalam bagian berikut ini. Ada hal yang perlu kalian ketahui lagi nih teman-teman. Lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari yang lain. Namun, dalam melaksanakan kekuasaan dan wewenangnya tidak mutlak terpisah ataupun terlepas dengan lembaga negara lain. Bisa dibilang, setiap lembaga negara memiliki keterkaitan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut doktrin pemisahan kekuasaan atau asas pembagian kekuasaan. Jadi, menurut kalian, berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia, apakah sistem pembagian kekuasaan yang dianut oleh Republik Indonesia bisa berubah? Dan perubahan apa ya yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? Pada dasarnya, perubahan itu merupakan keniscayaan. Jadi, tidak menutup kemungkinan sistem pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
melalui tayangan tadi kita sama-sama sudah mendengar beberapa istilah ya teman-teman yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah. Ada trias politika, terus tadi pada dengar istilah apa lagi? Lembaga, yudikatif, eksekutif, legislatif. Nanti supaya lebih paham kita serahkan langsung ya ke Ibu Dwi untuk dapat menjelaskan materi kita pada hari ini. Silakan Ibu Dwi. Nah, Kak Zizi ingatkan sambil Ibu Dwi bersiap bahwa tayangan ini dapat disaksikan secara langsung melalui situs tve.kemdikbud.go.id dan juga melalui YouTube di www.youtube.com/televisiedukasi. Dan apabila teman-teman di rumah ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan telepon interaktif bebas pulsa di 0800 1403046 atau juga mengajukan pertanyaan melalui akun Twitter dan Facebook Televisi Edukasi. Dan tayangan ini akan disiarkan ulang pada pukul 19.30 nanti malam. Kalau gitu langsung saja Kak Zizi serahkan kepada Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Ya, sudah siap anak-anak? Siap. Mari, untuk hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan pemerintah negara ya. Untuk lebih paham kembali, kita akan bahas soal ya. Adapun soal yang akan kita bahas itu merujuk pada indikator-indikator yang ada di sini, yaitu yang ke-1, menjelaskan makna sistem pembagian kekuasaan negara. Dan yang kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dan untuk indikator yang ketiga, menampilkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama, siapa yang bisa bantu Kak Zizi bacakan? Askia, silakan Askia. Menurut Montesquieu, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang merupakan kekuasaan A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. Federatif, dan E. Liberatif. Oke, terima kasih Askia. Jadi teman-teman yang di rumah juga baca soalnya baik-baik, perhatikan baik-baik, dan juga ini ada kaitannya dengan teaser yang tadi sudah sama-sama kita saksikan di awal ya Ibu ya. Oke, silakan Ibu pembahasannya. Ya, untuk soal yang pertama ini kira-kira jawaban menurut kalian apa? B. Semua sama B? Semuanya sepakat jawabnya Ya. B ya? Kenapa B? Eksekutif. Ada yang mau menjelaskan kenapa jawabannya B? Ada yang mau ngasih alasan? Ya, Syafa, silakan. Syafa. Karena di soal ditulis kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, itu kan merupakan lembaga eksekutif. Kalau yudikatif itu untuk mengawasi undang-undang, kalau legislatif untuk membuat undang-undang. Ya, Oke. terima kasih jawabannya ya. Terima kasih Syafa. Kita bahas ya anak-anak ya, baik yang di studio ataupun yang di rumah. Soal yang pertama jawabannya adalah B, betul ya, eksekutif. Tadi jawaban Salva dan teman-temannya B, eksekutif. Kenapa eksekutif? Nah, tadi di dalam sebuah video yang sudah ditampilkan pun ada pembahasan mengenai Montesquieu. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya Montesquieu itu siapa. Nah, Montesquieu adalah seorang pemikir politik berkebangsaan Prancis. Dia itu melahirkan sebuah teori yang sangat terkenal di dunia, yaitu bernama trias politika. Nah, tujuan dari trias politika ini adalah pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ingat ya. Kemudian di dalam trias politika, menurut Montesquieu itu dibagi menjadi 3. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu ialah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan yang kedua ada eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, yudikatif itu kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan apa itu lembaga legislatif, apa itu lembaga eksekutif ataupun yudikatif, kalian harus ingat kata kuncinya. Jadi tadi diulang ya, eksekutif itu apa tugasnya? Melaksanakan undang-undang. Kalau yudikatif? Mengawasi. Yang membuat? Legislatif. Bisa ya dipahami ya. Jadi nanti kalau di dalam ujian apapun di sekolah maupun ujian nasional itu keluar pertanyaan seperti ini, kalian ingat saja kata kuncinya. Oke, Bisa jadi dipahami memang ya anak-anak di studio ataupun dan di rumah juga ya. Di rumah. Jadi buat teman-teman yang di rumah juga nih untuk mengingatkan kalau misalnya baca soal, teliti lagi soalnya dengan baik ya Ibu ya. Sebenarnya apa yang ditanyakan apakah membuat, melaksanakan atau mengawasi undang-undang supaya bisa menjawab dengan tepat tentunya ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 2 supaya lebih paham. Untuk soal nomor 2 siapa yang mau bantu bacakan? Ibnu, silakan Ibnu.
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dimiliki oleh A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Mahkamah Konstitusi, E. Presiden. Oke, teman-teman yang di rumah bisa perhatikan dulu soalnya dengan baik. Di sini pertanyaannya adalah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dimiliki oleh, silakan Ibu. Ya, tadi jawabannya belum ya. Kita akan menjawab soal nomor 2 ini, yaitu jawabannya A, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sudah tahu alasannya kenapa A? Sudah. Siapa yang mau memberikan alasan? Hikam mungkin? Silakan Hikam. Ya. Ya, kenapa jawabannya A? Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu dari lembaga legislatif. Oke, alasannya itu ya. Yang lain? Yang lain ada yang ingin menambahkan atau mungkin jawabannya beda nih? Yang lain ada yang ingin menambahkan? Azkia atau Ibnu mungkin? Sama ya jawabannya. Silakan Ibu. Kita bahas ya. Nah, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ada di dalam pasal 3 ayat 1, kekuasaan konstitutif itu diatur oleh MPR dan memiliki fungsi sebagai mengubah dan menetapkan undang-undang. Tadi jawabannya betul ya, A ya, tadi MPR. Dan di dalam pasal 4 ayat 1, kekuasaan eksekutif itu ada di tangan Presiden. Apa tujuannya? Yaitu untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara di dalam pasal 20 ayat 1, kekuasaan legislatif itu ada di tangan DPR ya. Sudah kita ketahui tadi, kekuasaannya yaitu untuk membentuk undang-undang. Dan di dalam pasal 24 ayat 2, kekuasaan yudikatif atau kehakiman itu dipegang oleh MA dan MK. Apa tujuannya? Yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi jawabannya tadi itu ya. Betul ya. Mungkin di sini teman-teman yang di studio ada yang ingin bertanya ke Ibu Dwi tentang soal yang tadi. Saya mau Silakan Syafa. tadi ada lembaga legislatif sama konstitutif. Itu kenapa beda? Ya, tadi ya balik lagi ke slide berikutnya ya. Oke, slide yang sebelumnya. Tadi pertanyaan Syafa adalah ada lembaga legislatif dan juga konstitutif. Itu kenapa dibedakan seperti itu Syafa ya? Ya, tadi kan Syafa sudah mengetahui ya, legislatif itu siapa? DPR, MPR. DPD. Nah, MPR itu ialah di MPR itu memiliki bagian dua. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD ya. Nah, sama-sama memiliki kekuasaannya itu untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Tadi itu yang konstitutif ya. Kalau legislatif bedanya adalah membuat. Ya, bisa dipahami ya? Oke, seperti itu ya perbedaannya. Supaya lebih paham lagi kita beranjak ke soal berikutnya. Soal nomor 3, siapa yang bisa bantu bacakan? Sekar, silakan Sekar. Dalam sistem kekuasaan Indonesia, dikenal pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang dikenal dengan istilah A. Otonomi daerah, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Deliberasi, dan E. Tugas pembantuan. Oke, terima kasih Sekar. Nah, teman-teman yang di rumah bisa perhatikan kembali soalnya dengan baik, karena ini cukup panjang pengertiannya Ibu ya, dan juga ada pilihan-pilihannya. Kalau gitu untuk lebih memahami, kita persilakan Ibu Dwi untuk bisa menjelaskan. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan, ini soalnya perlu dicermati ya. Nah inilah kalau pelajaran PKN itu karena soalnya panjang, jawabannya kecil, sedikit, atau kebalikannya, soalnya sedikit, jawabannya panjang. Itu perlu penyermatan ya. Nah, dalam sistem kekuasaan Indonesia dikenal pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah A. Otonomi daerah, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Deliberasi, E. Tugas perbantuan. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yang mana? Yakin ya A ya? A. Semua A? Oke, kita... Ya, betul. Jawabannya A. Otonomi daerah. Mengapa jawabannya otonomi daerah? Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi.
atau juga kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, adapun selain di dalam Undang-Undang Dasar, ternyata negara kita juga punya undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Tahu nggak pasal berapa? Undang-undang nomor berapa? Nah, di sini sudah tertera ya. Ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 tentang otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi intinya otonomi daerah itu pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Oke, seperti itu ya penjelasannya untuk soal yang nomor 3. Ibu Dwi boleh kembali ke tempat duduknya karena kita harus jeda sejenak untuk beranjak ke segmen berikutnya. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi.